keadaan tidak kondusif. Tapi ketika kami dipaksa dan orang-orang penting lainnya di kantor ini, kalau Bapak Ibu sekalian tidak mampu mengubah keputusan yang sudah akan ditandatangani. Kenapa saya sampaikan itu? Karena kami tahu pejabat Gubernur Jawa Tengah akan menandatangani ketentuan upah minimum sesuai ketentuan yang ada. Di Semarang atau Semarang aja? Mbak ini sama siapa Mbak ikut? Serikat kerja yang di Jepara, Brebes, Tegal, Pekalongan. Mbak boleh tahu kelahiran berapa? 2000. Alasan ikut aksi seperti ini apa Mbak? Kenaikan upah. Berarti menurut Mbak upah ini harusnya naiknya lebih tinggi lagi atau gimana Mbak? Karena kan lainnya tidak bisa mintanya lebih dari itu karena tidak cukup dari Kalau UMK-nya sekarang berapa sih Mbak berarti? Menurut Mbak itu kurang untuk biaya hidup di Semarang gitu. bahan pokok semua naik dan Di teman-teman banyak nggak sih Mbak yang mungkin kelahiran 2000 atau Gen Z itu yang ikut aksi juga? Semuanya intinya sama gitu ya, kenaikan upah yang lebih layak gitu. Ini kalau Gen Z itu sebenarnya kebutuhannya lebih kemana sih Mbak kalau masyarakat? Disalurinya kemana? Kalau biaya kos-kosan kayak gitu terbilang mahal atau enggak? belum belanja sabun dan bahan lainnya kan kita juga cukup mepet kan. Ada sisa tabungan nggak sih Mbak? Atau mungkin cara Mbak survive dengan gaji segitu untuk mungkin ada sebagian dana untuk ditabung berapa persen itu ada nggak sih Mbak? Atau Masih sulit banget ya buat menabung kayak gitu ya? Iya, Idealnya berapa Mbak? kita mintanya Mbak berarti merantau atau memang? enggak minimal 15% di Mbak kalau Mbak sendiri kerja merantau atau memang asli Semarang? Gimana? merantau. Dan Aslinya? Aslinya Salatiga. Aslinya salah. Berarti di sini ngekos juga gitu-gitu ya? Masalah dari Semarang tuh pengen hidup lebih baik ya. Ternyata sama aja kayak aja. Kalau Salatiga berapa tuh Mbak? 2 juta 200 tahun kita di sini lebih mahal di sini kan. Kalau kerja sendiri di Salatiga seperti apa? Kok mau merantau ke Semarang kayak gitu? Kemarin kita pikir di kota Semarang itu lebih besar, kita lebih sejahtera, tapi ternyata gitu, kebutuhannya lebih besar. Gubernur hanya mengikuti ketentuan PP 51. Padahal sebetulnya masih ada beberapa peluang gubernur melakukan namanya apalah ya, perubahan. Dan itu sebetulnya sah-sah saja ketika keberpihakannya ada. Ambil contoh, untuk 2022, untuk bukan 2023, DKI Jakarta gubernur melakukan itu. Dan sampai hari ini masih berjalan. Memang ada pihak-pihak yang menggugat, tetapi tetap tidak ada masalah, tetap berjalan. Jangan sampai gubernur menetapkan ketentuan upah minimumnya mengikuti PP 51. Karena kalau sudah mengikuti PP 51, teman-teman tahu ya, upah terendah yang ada di Indonesia ini Jawa Tengah. Upah minimum Jawanya jauh dari harapan pekerja buruh, bukan tidak mungkin. Jawa Tengah pun akan terjadi abu-abuan, hampar-hamparan.
secara dulu bahwa saya Gubernur telah menetapkan UMK atas rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota Jawa Tengah. Ada catatan penting yaitu ada 2 kabupaten kota yang di atas UMK, yaitu Kota Semarang sejumlah 6%, kemudian Kabupaten Jepara 7,8%. Sedangkan yang 4 kabupaten yaitu Purbalingga, Purworejo, Batang, dan Kabupaten Magelang itu setelah digunakan PP 51 ternyata di bawah inflasi, sehingga Gubernur mengacu harus sesuai dengan inflasi, sesuai dengan total besar gabungannya. Jadi angkanya akan naik. Kemudian dari itu semua disimpulkan bahwasanya beberapa poin dari kabupaten kota sudah kita akomodir semua, dan untuk yang naik di atas UMK itu khusus untuk Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, Gubernur telah meminta ketegasan kepada Bupati Semarang dan Wali Kota Semarang apakah sudah dikomunikasikan dengan Apindo. Ternyata sudah dikomunikasikan dengan Apindo dan pengusaha siap untuk memberikan gaji seperti itu. Begitu ya. Pak, kalau yang kenaikannya terendah di mana? Ya, masih di Banjarnegara 2.2038. Berapa Jadi persen? tahun ini kita menetapkan UMP kenaikan 4,03%. Untuk yang Banjarnegara nanti dicek di SK kami. Yang jelas tahun ini tidak ada lagi di Jawa Tengah yang nilainya di bawah 2 juta. Semua di atas 2 juta. Tahun ini masih ada yang di bawah 2 juta. Oke. Pasal 2 daerah kita menggunakan PP nomor 251. 2 daerah Kota Semarang sama. Iya, karena mereka mempertimbangkan yang pertama adalah itu sudah ada komunikasi dengan Apindo pengusaha, dan pengusaha tidak keberatan sepanjang itu nilainya 6% untuk Kota Semarang, dan untuk Jepara Pak Edi menyampaikan bahwa sudah ada penegasan kembali pakai surat bahwa sudah dikomunikasikan dan beritahukan nilainya kenaikan 7,8%. Seperti itu. Pak, Jawa Tengah aksi ini Pak, atau audiens ini ada kemungkinan berubah lagi Pak? Tentunya yang pertama, karena itu kami mengambil aspirasi akan kami sampaikan Pak ABC, dan mekanisme perubahannya pun harus kita komunikasikan dengan pengusul UMK yaitu kabupaten kota dan ini bupati dan wali kota. Seperti itu ya. Pak, Jawa Tengah kan mendapat sorotan sebagai provinsi dengan provinsi dengan UMP paling rendah, itu gimana Pak? Ya, beberapa kali kita sampaikan bahwa sejak dulu memang Jawa Tengah terendah, tetapi dalam hal ini antara Jawa Tengah dan terutama Jawa Barat, kenaikannya dengan Jawa Tengah sudah tinggi Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah 4,03%, Jawa Barat masih 3,9%. Jadi ini makin lama nanti kalau kita ekonomi investasi bagus, kemudian dulunya meningkat dengan bagus, otomatis nanti akan imbang seperti itu. Ya, gitu ya.